وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin dan kita masuk di ayat ke-45. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, takutlah kalian akan azab yang ada di depan kalian dan di belakang kalian, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Tidaklah datang kepada mereka sebuah tanda dari tanda-tanda Tuhan mereka kecuali mereka berpaling. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu, dan jika dikatakan kepada mereka, infakkan apa yang Allah rizkikan kepada kalian, qala alladzina kafaru lilladzina amanu, maka niscaya orang-orang kafir akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kita memberikan makan kepada orang yang kalau seandainya Allah memberikan makan pun akan diberi sama Allah Ta'ala. In antum illa fi dhulalim mubin, tidaklah kalian kecuali berada pada kesesatan yang nyata. Ayat ini membicarakan tentang bagaimana sombong dan congkaknya orang-orang kafir, dan itu karakter mereka. Karena mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya ketika mereka diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang azab Allah, diingatkan akan surga dan neraka, sama sekali nggak tertarik mereka itu. Sehingga ayat-ayat Allah itu cuma dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Semakin banyak tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka itu semakin kufur. Tidak semakin beriman, tetapi mereka itu semakin kufur. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan di sini tentang karakter mereka, karakter orang-orang kafir itu. Jika dikatakan kepada mereka, takutlah kalian dengan azab, mereka pun malah menjadikan azab Allah sebagai barang candaan mereka. Dan itu ada orang-orang seperti ini, orang-orang yang hati mereka sudah mati. Jadi ada orang itu yang karakter hatinya itu sudah mati itu. Mau diancam dengan neraka, mau diberikan motivasi untuk surga, sama sekali nggak tertarik hatinya itu. Ini adalah orang-orang yang hatinya itu mati. Hatinya itu mati, bukan hanya sakit, mati. Kemudian ada juga orang yang hatinya itu sakit. Orang yang hatinya itu sakit itu masih ada kehidupan. Sehingga kalau diingatkan dengan neraka masih takut dia itu. Diberikan motivasi untuk masuk surga masih tertarik, walaupun dalam amalnya itu dia nggak bisa mengamalkan, tapi masih ada kehidupan. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang hatinya itu sehat. Sehingga sehat itu apa? Ada kehidupan sempurna dan orang itu mengamalkan. Ketika diberikan peringatan tentang neraka, takut.
kemudian mengamalkan sebab-sebab untuk menghilangkan takutnya dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Ketika diberikan peringatan atau diberikan motivasi untuk masuk surga, mereka tertarik untuk masuk surga itu, dan mereka mengamalkan sebab-sebab yang bisa memasukkan ke surga. Maka itu apa? Berarti hati manusia itu ada 3 macam. Hati manusia itu ada 3 macam, dan kita lihat nanti itu hati kita itu kayak apa itu hati itu. Jadi ada hati, ada namanya qalbun mayyit. Ada hati yang mati. Ada hati yang mati, tidak ada kehidupan sama sekali itu. Itu hatinya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, ada qalbun marid. Hati yang sakit. Sakit dengan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, ada qalbun salim. Qalbun salim yaitu orang yang hatinya itu sehat. Salim itu artinya sehat itu. Cuma terkadang itu seringnya itu diartikan salim itu dengan hati yang bersih dan suci. Bukan, sebenarnya salim bukan seperti itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya itu, hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Salim itu bukan hati yang bersih, bukan. Bukan hati yang selamat juga, bukan. Karena kalau dalam bahasa Arab itu ada orang itu namanya salim. Salim itu sinnya panjang, salim. Ada juga di bahasa Arab itu nama salim, lamnya yang panjang, salim. Nah itu kalau kita belajar bahasa Arab itu beda itu. Salim dan salim itu beda. Bedanya itu kalau salim, sinnya yang panjang itu artinya selamat. Salim itu artinya orang yang selamat. Kalau salim itu artinya sehat. Salim itu artinya sehat. Maka Allah Ta'ala mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Bukan qalbin salim, bukan. Kecuali orang yang datang di hadapan di hari kiamat dengan membawa hati yang salim. Salim itu hati yang sehat. Hati yang sehat. Maka itu berarti apa? Berarti hati orang itu ada 3 macam itu. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Ada racunnya itu, hatinya itu, ada penyakit, tapi masih ada kehidupan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Hatinya sudah mati itu. Bedanya apa ini? Kata para ulama mengatakan itu bedanya antara 3 hati itu, apakah masih ada rasa cinta, takut dan harap atau tidak itu. Sehingga kalau kita perhatikan ini. Kehidupan hati itu ketika ada 3 perkara. Ada namanya mahabbah, ada namanya khauf, ada namanya roja. Kalau hati kita masih punya 3 ini, cinta kepada Allah, ada rasa takut akan neraka jahanam, ada rasa harap untuk masuk surga, berarti hati itu masih ada kehidupan. Hati itu masih ada kehidupan. Nanti kehidupannya itu ada 2. Ada kehidupan yang sempurna, nggak ada penyakitnya, itu namanya qalbun salim, bersih dari penyakit itu. Tetapi ada kehidupan di mana orang itu banyak penyakit. Beda lagi nanti dengan qalbun mayyit. Kalau qalbun mayyit itu sudah nggak ada kehidupan sama sekali itu. Nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa khauf, takut, nggak ada. Tidak ada rasa harap, nggak ada juga itu. Dan itu hatinya orang-orang kafir. Oleh karena itu apa? Orang kafir itu nggak ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala sama sekali. Orang-orang munafik itu, walaupun zahirnya mereka itu mampu menampakkan kebaikan, sholat, apalagi sholat duhur, mereka itu terang-terangan itu sholat duhurnya itu. Tapi apa? Hati mereka benci sama Allah dan Rasulnya itu. Nggak ada rasa cinta sama sekali itu. Mereka diberikan rasa takut neraka jahanam, sama sekali nggak takut mereka itu. Bahkan mereka itu kalau dipanggil, wahai orang-orang kafir, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah itu, mari ke sini itu supaya Rasulullah memaafkan kalian itu. Mereka mengatakan kami nggak butuh pengampunan Rasulullah SAW itu. Sama sekali itu, nggak ada rasa khauf, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa harap sama sekali itu. Kenapa? Karena hatinya mati.
Maka itu apa? Orang-orang kafir itu diancam dengan neraka, yo sama sekali nggak takut. Bahkan neraka dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Diberikan untuk harapan masuk surga, sama sekali nggak tertarik sama sekali itu. Kenapa? Karena hatinya itu sudah mati. Hati itu sudah mati itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman itu, hatinya masih punya kehidupan. Masih punya kehidupan, masih ada rasa mahabbah, ada roja, ada khauf, itu masih ada. Dan tiga perkara ini, mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, roja, rasa harap itulah yang menggerakkan kita menuju Tuhan kita. Sehingga kayak ini tuh motornya itu, penggeraknya itu. Kita mau menuju Allah Ta'ala itu. Menuju Allah itu alat untuk berjalan sampai kepada Allah itu apa? Tiga ini. Tiga perkara ini. Ibaratnya itu kayak seekor burung kita ini. Digambarkan sama para ulama itu, kita itu kayak seekor burung terbang menuju Allah Ta'ala. Burung itu ada kepalanya yang menggerakkan sampai kita itu sampai kepada Allah Ta'ala itu. Kemudian burung itu punya dua sayap, di mana sayap itu untuk mengepak-ngepakkan sehingga mau kemana kita, ke kanan dan ke kiri itu namanya dua sayap itu. Kepala burung itu namanya mahabbah, kedua sayapnya itu namanya khauf dan roja. Sehingga apa? Orang mukmin itu harus punya tiga-tiganya ini. Tanpa tiga-tiganya ini pasti berhenti perjalanan menuju Allah Ta'ala itu. Sehingga orang kafir itu berhenti mereka itu. Maka itu ketika kita ingin menuju Allah Ta'ala, pasti kita itu membutuhkan tiga. Kita harus punya rasa cinta kepada Allah Ta'ala, kita punya rasa takut dari neraka jahanam, dan kita itu harus punya rasa harap untuk masuk surga. Dengan tiga perkara ini, terbangnya kita menuju Tuhan kita itu sempurna. Namun terkadang itu, dalam terbangnya kita menuju Tuhan kita itu, terkadang itu kita jatuh juga itu. Terkadang kita capek juga itu. Dengan apa? Dengan dosa dan maksiat itu, penyakit. Maka itu apa? Terkadang itu hati kita itu punya penyakit. Dan kalau kita punya penyakit harus segera diobati itu. Bahaya penyakit hati itu. Jadi harus ada dokternya. Dokternya itu ada. Dokternya itu ada, dan ada penyakit hati itu. Kata para ulama mengatakan penyakit hati yang merusak hati orang itu, virusnya itu ada dua. Virus paling ganas itu dua itu. Nanti ada dokternya, ada resepnya, itu ada. Ada dokter dan resepnya itu ada. Penyakit hati itu ada dua. Dan penyakit hati itu dinamakan dengan fitnah. Jadi penyakit hati itu namanya fitnah. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasidi 'udan 'udan. Rasulullah mengatakan fitnah itu akan terus dipaparkan kepada hati setiap orang itu, bagikan orang itu membuat anyaman. Kita bikin anyaman misalnya satu, kayak kita bikin kain lah itu. Ada satu benang, tumpuk-tumpuk itu benangnya itu. Sampai akhirnya apa? Tersusunlah sebuah kain itu. Demikian juga apa? Fitnah yang menimpa hati kita itu seperti itu. Hati kita misalkan timpakan fitnah terus bertubi-tubi itu. Hati kita itu seperti itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan itu, siapa yang hatinya itu terkena fitnah, fitnah itu terkena dalam hatinya itu, maka hati itu akan ada titik noda hitam satu. Jika ada satu titik hitam kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dia kembali kepada Allah Ta'ala, maka itu bagaikan ibaratnya itu debu yang nempel di kaca mobil, langsung dibersihkan, hilang setelah itu. Jadi taubat itu kayak penghilang itu, pembersih itu. Tapi kalau kena dosa, kemudian dosa lagi, diulang-ulang tanpa dibersihkan itu, maka nanti keraknya itu kayak panci yang sudah digunakan untuk masak bertahun-tahun itu, hitam kelam gitu. Kalau sudah hitam kelam itu, hidayah sudah nggak bisa masuk itu. Akhirnya apa? Terkadang itu cara membersihkan itu harus cara dikerik pakai pisau itu. Dicuci biasa nggak bisa hilang gitu. Sehingga apa? Hati manusia itu nanti ada yang bersih kayak kaca. Kaca itu ada debu-debunya itu, tapi sekali diusap hilang debunya itu. Tapi ada model hati itu kayak keraknya panci yang sudah digunakan untuk masak bertahun-tahun itu. Itu pembersihannya luar biasa beratnya itu. Nah,
yang mengotori hati, penyakit hati itu namanya fitnah. Penyakit hati itu namanya fitnah itu. Dan fitnah itu ada dua. Fitnah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan fitnatus syubhat. Dan itu paling parah. Dinamakan syubhat. Kemudian yang kedua fitnatus syahwat. Hawa nafsu. Sehingga kotornya hati kita itu, sakitnya hati kita itu kan ada dua ini. Kalau tidak yang mengotori hati itu bukan syahwat, ya hawa nafsu ini. Tapi kata para ulama, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dua fitnah ini, belum mengatakan pertama itu adalah syubhat, dan belum mengatakan fahiya a'dhamul fitnatain. Dan syubhat itu merupakan racun paling berbahaya. Mengapa syubhat itu paling berbahaya itu? Karena syubhat itu kalau sudah masuk dalam hati, taruhannya neraka jahanam itu. Kalau syubhat itu, urusan syubhat itu neraka dan surga itu gak main-main itu. Tetapi kalau fitnah itu syahwat, hawa nafsu itu, pasti orang itu akan masuk surga itu. Tapi yang penting apa? Dibersihkan. Terkadang pembersihan lama itu. Tapi kalau sudah masalah syubhat itu gak main-main itu. Dan syaitan itu akan menghancurkan hati kita dengan dua penyakit ini. Dengan dua penyakit ini itu, syaitan akan mengecek hati kita itu. Terus perjalanan hati kita itu kan dicek sama syaitan itu. Kita itu condongnya kemana? Hati kita itu condongnya ke syahwat atau condongnya kepada syubhat. Setelah itu apa? Syaitan akan membukakan pintu-pintunya itu. Oleh itu nggak main-main itu. Hati kita itu nggak main-main itu. Oleh karena itu, intinya itu ada penyakit hati, penyakit kita kata namanya penyakit itu. Karena kalau hati itu sudah punya penyakit, sakit hati kita itu. Hati kita itu sakit itu. Kalau sudah sakit itu, maka harus dibawa ke dokter. Dan ada dokternya hati itu ada. Oleh itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala itu, beliau dalam kitab Nuniyah itu, al-jahlu da'un qatilun. Bodoh itu, karena bodoh itu bahaya itu. Kalau orang sudah bodoh itu, dia nggak tahu kalau dirinya sakit itu. Itu kan bahaya di situ itu. Orang kalau sudah bodoh itu nggak tahu kalau dirinya itu, hatinya itu sudah rusak itu. Kenapa? Saking bodohnya itu. Maka belum mengatakan wal jahlu da'un qatilun. Bodoh itu merupakan penyakit yang paling ganas untuk hati orang. Wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Dan obatnya itu harus ada dua. Obatnya itu dua, dan dua itu harus gabungkan jadi satu itu. Ilmun minal Qur'ani au sunnatin, yaitu apa? Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tabibu dzakal alimur rabbani. Dan obat Al-Quran dan Sunnah ini harus diracik oleh dokter yang pengalaman itu. Siapa dokternya itu? Ulama Rabbani. Begitu masa di sini pahami ini ucapan Imam Al-Qayyim itu bagus sekali itu ketika menjelaskan masalah ini itu. Karena bagaimanapun kita itu harus perbaiki hati kita. Urusan hati itu gak main-main itu. Kalau urusan badan itu lebih mending, lebih ringan. Tetapi kalau yang sudah rusak itu hati kita, urusannya neraka jahanam itu gak main-main itu. Oleh itu hati itu yang standar orang masuk surga itu hati, bukan fisik. Hati itu standarnya itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati standar bahagia dunia dan akhirat itu hati kita itu. Jadi intinya yang perlu kita pahami bahwa hati kita itu terus dipaparkan penyakit-penyakit itu. Virus itu kan nggak main-main itu. Di mana saja kita berada virus itu ada kan itu. Penyakit itu ada itu. Tapi kita itu harus punya imunitas mental kuat terhadap fitnah itu. Maka hati itu harus kita kuatkan. Apa itu imunitasnya itu? Kayak penyakit corona misalkan itu. Obatnya apa? Obatnya ya imunitas diri kita itu. Dan demikian juga bahwa penyakit-penyakit hati itu obatnya apa? Imunitas diri. Apa imunitasnya itu? Ya mahabbah, roja, dan khauf. Kalau ini kuat, semua penyakit yang masuk dalam hati kita itu semuanya akan bisa diobati itu. Tetapi terkadang itu apa? Mahabbah kita itu lemah, khauf kita lemah, roja kita kepada Allah lemah itu. Akhirnya apa? Yang membuat imunitas iman kita itu lemah itu. Jadi intinya itu
fitnah itu akan terus ditimpakan di dalam hati kita itu, sehingga orang itu nggak pernah merasa aman dari fitnah. Selama kita masih hidup di dunia, fitnah itu nggak pernah selesai itu. Maka itu apa? Tidak ada orang yang masih hidup itu bisa dijadikan standar kehidupan itu. Siapa yang bisa dijadikan suri teladan kita itu? Ya orang mati itu. Oleh itu kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa di antara kalian ingin menjadikan suri teladan, jadikan suri teladan itu orang-orang yang sudah mati. Kenapa orang sudah mati? Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena orang masih hidup itu dia tidak pernah merasa aman dari fitnah. Selama kita masih hidup, ini fahami ini, fitnah itu nggak pernah selamat dari kita itu. Terus bagaimana caranya itu? Kita kuatkan imunitas mental kita itu. Nggak ada cara kecuali itu. Sehingga ketika ada penyakit masuk dalam hati kita itu, penyakit masuk itu, langsung kita bawa ke dokter. Dokter nanti akan mengecek, oh kamu penyakitnya seperti ini, obatnya kayak gini, racikannya ada itu. Nah, dokternya itu siapa itu? Dokternya itu ulama, dokternya itu ustadz. Di mana tempat kita mengobati hati kita itu? Di pengajian. Di pengajian. Sehingga dalam pengajian inilah kita itu akan diobati sama ulama-ulama itu. Alhamdulillah kita perlu bersyukur itu apa? Masih ada tempat pengobatan jiwa itu masih ada gitu. Kliniknya itu masih ada gitu. Di mana itu tempat-tempat pengajian itu? Ada seorang ustadz mengajarkan kebaikan, itu klinik kesehatan hati kita itu. Kalau pengajian kita nggak pernah kita datangi, penyakit kita itu semakin kronis itu. Subhanallah itu, orang datang pengajian itu banyak sekali itu. Ilmu-ilmu yang disampaikan sehingga apa? Hati kita mulai hidup kembali itu. Rasa cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah mulai hidup lagi itu. Sehingga apa? Sehingga pengajian itu penting sekali itu. Tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita itu. Oleh karena itu intinya, ada orang itu di mana hatinya sudah mati, diingatkan dengan surga, neraka, nggak ada manfaatnya sama sekali itu. Dan siapa itu? Orang-orang kafir. Saking parahnya kematian hati mereka itu, orang-orang kafir itu, mereka melihat mukjizat dengan mata mereka pun masih nggak percaya itu. Coba kalau kita perhatikan itu, Nabi Musa itu, berapa mukjizatnya Nabi Musa itu? Fitis ayatin, 9 mukjizat. Nabi Musa itu kalau memasukkan tangannya ke saku, dikeluarkan, tangannya bersinar terang benderang. Nabi Musa itu bawa tongkat, dilempar jadi ular beneran, nggak main-main itu. Nabi Musa itu bisa membelah lautan gitu. Nabi Musa itu diantara mukjizatnya itu mendatangkan al-jarada wal qummala wad-dhafadi. Al-jarad, belalang yang jumlahnya banyak sekali itu. Kata yang jumlahnya banyak itu, kutu rambut yang jumlahnya banyak sekali itu. Wadam, demikian juga air berubah jadi merah semuanya itu. Berapa mukjizat gitu, bayangkan itu. Orang-orang Bani Israel diberikan al-manna wa salwa, burung turun dari langit itu. Mereka bisa makan dengan lezatnya itu. Demikian juga mereka bisa minum, makan manisan itu, keluar dari pohon-pohonan itu. Gula lebih manis daripada gula, mereka nggak usah metik itu, nggak usah mereka cari itu, tinggal datang ke pohon, keluar sendiri dari pohon itu. Apakah setelah itu mereka itu beriman sama Allah Ta'ala? Bukan. Ontanya Nabi Hud gitu. Nabi Soleh, Nabi Hud itu kayak apa itu? Onta pecah dari jadi keluarnya itu dari batu-batuan itu. Batu besar pecah keluar onta. Onta nggak pernah diberikan minum dan makan sama mereka, tapi onta itu datang ke rumah masing-masing itu. Digilir sama onta itu. Datang ke rumah ini, orang tinggal buka pintu, diperes susu. Kemudian jalan lagi ke rumah sebelah, orang tinggal meres susunya itu. Kayak apa mukjizatnya itu? Malah akhirnya ontanya disembelih sama mereka itu. Nabi Muhammad subhanahu mukjizatnya kayak apa Nabi Muhammad itu? Rembulan terbelah dan mereka melihat gitu. Bukan mereka nggak melihat itu, rembulan terbelah itu sampai mereka melihat langsung rembulan ada yang di barat dan timur itu. Apakah mereka beriman? Sama sekali nggak beriman itu. Semakin kufur kepada Allah Ta'ala itu. Berarti menunjukkan apa? Rusaknya hati mereka itu. Rusak, sudah kronis rusaknya hatinya orang-orang kafir itu. Sehingga apa? Kalau dikatakan kepada mereka takutlah azab Allah, malah neraka jahanam menjadikan bahan olok-olokan itu. Ketika mereka diancam bahwasanya kalau kalian nggak beriman, Allah akan turunkan azab di dunia itu, malah mereka menantang itu.
wahai Rasul, utusan Allah, kalau kamu benar itu fa'ti biha, datangkan saja azab Allah Ta'ala itu. Coba ini nggak beriman sama sekali itu. Kenapa? Karena hatinya sudah mati mereka itu. Hatinya sudah mati itu. Sehingga didatangkan azab yo nggak takut, didatangkan kenikmatan yo nggak tertarik, dimotivasi untuk masuk surga sama sekali nggak tertarik surga. Kenapa? Hatinya sudah mati itu. Hatinya sudah mati itu. Lah, orang-orang yang hatinya mati seperti ini, cara menghidupkannya itu ada ruhnya. Ada ruh. Rohnya itu apa? Rohnya itu Al-Quran. Itu Al-Quran itu kenapa Allah sebutkan dengan ruh? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah wahai Muhammad, kami turunkan ruh dari wahyu kami, yaitu Al-Quran dinamakan ruh. Kenapa? Sebagai sumber kehidupan kita itu. Jadi jasad kita itu punya ruh. Roh kita mati, dicabut, jasad kita mati. Dan roh kita pun juga punya roh itu. Kalau sudah nggak ada rohnya itu, roh kita pun akan mati itu. Rohnya itu apa? Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala itu. Begitu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, afaman kana maitan, apakah kamu tidak melihat orang mati itu? Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia itu. Faja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, kemudian kami berikan cahaya itu. Kata para ulama, maksudnya mati di sini mati hatinya. Orang yang hatinya mati, kemudian kami berikan kehidupan dari Al-Quran. Setelah itu kami berikan cahaya ilmu agama sebagai penerang kehidupan mereka itu. Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang hidup gelap gulita itu? Jadi oleh karena itu maksudnya di sini itu, fahami di sini bahwa selama Anda itu masih takut ketika diingatkan dengan neraka, kita itu masih tertarik ketika disebutkan tentang kenikmatan surga, berarti hati kita itu masih punya kehidupan. Kita perlu bersyukur. Berarti apa? Allah masih memberikan kehidupan bagi hati kita itu. Bedanya apa? Bedanya itu, kalau kita langsung tergerak, kita berbuat dosa misalkan itu. Tiba-tiba ada kita khutbah Jumat, kita dengar khutbah misalkan itu. Pas waktu itu khotibnya bicara masalah dahsyatnya neraka jahanam itu, gemeter hati kita itu, takut gitu. Tapi bukan hanya takut saja itu, tapi langsung kita itu amalkan sebab-sebab itu, supaya kita itu selamat itu. Kita tinggalkan dosa kita bertobat kepada Allah Ta'ala, itu berarti sehat kita itu. Tapi kalau kita itu cuma takut, gemeter, yaitu ya ada getaran dalam hati lah itu. Tapi setelah itu apa? Khutbahnya selesai, ya selesai juga itu. Berarti apa? Hati kita itu sakit. Hati kita itu sakit, sehingga kita opnam di rumah sakit nggak bisa apa-apa gitu itu. Demikian juga apa? Orang yang dia itu masih punya iman, masih punya rasa cinta, masih punya roja, masih punya khauf, tapi terlalu banyak virus yang masuk dalam hatinya itu. Kenapa? Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat itu memang tidak mengotori badan, tidak mengotori badan, tapi itu merusak hati kita itu. Yang kotor itu apa? Hati. Dan nanti itu akan kelihatan kotornya hati kita, rusaknya hati kita itu ketika nanti kita dimatikan. Sekarang itu kan alam dunia itu, bukan alam ruh. Dunia itu kan alam jasad. Sehingga standar kehidupan dunia itu ya jasad. Orang mau berzina, minum khamr, dia mandi, cuci baju, kemudian pakai minyak wangi, keluar rumah, seger lagi dia itu, baunya harum. Kenapa? Karena alam dunia itu alam jasad. Hatinya kotor sekali dengan dosa dan maksiat itu. Kapan itu akan kelihatan hatinya itu kotor itu? Ketika hatinya itu, rohnya itu dikeluarkan dari jasadnya itu. Roh dikeluarkan dari jasadnya itu, ada yang baunya wangi sekali rohnya itu. Ada juga yang rohnya itu baunya busuk sekali baunya itu. Sampai semua mereka itu terganggu dengan bau busuknya orang itu. Nah, berarti dosa dan maksiat, fitnah, syubhat dan syahwat itu akan mengotori hati kita. Dan itu nggak pernah berhenti itu. Tidak pernah berhenti itu. Nggak ada orang yang hidup di dunia itu selamat dari dua fitnah ini. Nggak mungkin. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di dunia, dua fitnah itu akan ditimpa dalam hati kita ini. Terus itu nggak pernah berhenti itu. Tidak ada pilihan kecuali apa? Kecuali kita itu punya penangkal. Kita itu punya penangkal. Jadi fitnah itu kan ada dua. Penyakit hati itu ada dua. Ada fitnah namanya fitnatus syahwat. Syahwat, dosa dan maksiat. Zina, khamr, judi, jabatan, tahta, wanita, itu namanya syahwat. Dan kita semuanya punya. Nggak ada di antara kita yang nggak punya itu. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua itu fitnah syubhat, kerancuan dalam berpikir, dalam beragama itu. Ini lebih parah itu. Apakah ini selesai? Nggak pernah selesai itu.
Yang pertama, kita punya fitnah namanya fitnatus syahwat. Kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu modal gitu. Hawa nafsu itu kayak modal, kayak kita motor itu ada gasnya itu. Tanpa syahwat, dunia nggak akan berputar. Yang menggerakkan roda kehidupan dunia itu kan syahwat gitu. Oleh itu kenapa malaikat itu nggak tinggal di dunia itu, malaikat di langit itu? Karena kalau yang di dunia itu malaikat, berhenti kehidupan dunia itu. Malaikat nggak punya syahwat itu. Malaikat nggak suka duit, nggak suka wanita, nggak suka jabatan, nggak suka apa-apa itu. Malaikat itu makannya apa? Mereka makannya tasbih, takbir, tahmid. Dunia kalau malaikat yang menjalankan, nggak akan bergerak roda kehidupan dunia itu. Manusia harus menjalankan itu. Akhirnya apa? Manusia taruh di dunia, Allah bekali syahwat. Untuk apa? Menggerakkan roda kehidupan dunia. Akhirnya apa? Berjalankan dunia kan. Pasar hidup, kerjaan hidup, nikah ada, dan yang lainnya itu. Ya kan? Itu namanya syahwat. Dan kita pasti punya itu. Nggak mungkin nggak punya itu. Sehingga apa? Syahwat itu kayak kita motor itu ada gasnya lah. Gas itu. Tapi motor ini kalau gasnya kenceng, syahwatnya kenceng itu, maka bahaya fatal itu. Akhirnya dalam motor itu dibekali rem. Remnya itu apa? Akal. Kita punya syahwat, kita punya akal. Syahwat itu roda penggerak kehidupan dunia, tapi nabrak nanti itu. Akhirnya apa? Kita itu butuh rem. Ketika kita naik motor itu ada lubangan depannya itu, kita bisa ngerem. Dan itu harus seimbang itu, antara syahwat kita dan akal kita itu seimbang. Siapa yang akalnya lebih dominan daripada syahwatnya itu, sifatnya tinggi kayak malaikat. Suci dia itu, bersih dari dosa dan maksiat. Siapa yang syahwatnya lebih dominan daripada akalnya, sifatnya kayak binatang. Bahkan terkadang binatang lebih malu daripada manusia itu. Oleh karena itu apa? Ini akan terjadi, nggak pernah selesai itu. Nggak mungkin di antara kita itu nggak punya syahwat gitu. Nabi saja punya gitu. Oleh karena itu kalau seandainya kita melihat perempuan kok tertarik, kita lihat perempuan tertarik itu, berarti Anda masih manusia itu. Normal Anda itu. Yang aneh itu kalau lihat perempuan nggak tertarik, lihat laki-laki tertarik, nah ini nggak normal itu. Ini kan nggak normal itu. Kalau seandainya kita lihat perempuan kok masih connect itu, berarti kita manusia itu. Tinggal apa? Kalau ini dibiarkan, remnya itu long ya, berarti gasnya kenceng itu, nabrak kemana-mana itu. Maka cintanya kita kepada pasangan hidup kita, laki-laki cinta sama perempuan, perempuan sama laki-laki itu perlu rem. Sehingga apa? Oh ini boleh ini nggak boleh ini zina, ini boleh gitu. Itu remnya yang menentukan. Tapi nggak bisa dihilangkan itu. Oleh itu alhamdulillah agama kita itu nggak memutus syahwat, karena syahwat nggak bisa diputusin. Seperti orang Kristen itu menjadikan ibadah paling mulia itu nggak menikah itu, nggak bisa dibohongi kita itu. Nggak bisa, kita harus punya syahwat gitu. Tapi Islam itu hanya kayak rem lah itu, memandu supaya tidak jatuh dalam jeglongan itu. Ya, lurus perjalanan itu, syahwat itu penting gitu. Kalau kita lihat duit misalkan, kita lihat duit kok tertarik misalkan itu. Ya kan? Istilahnya kalau kita lihat duit itu mata kita hijau itu kan orang zaman dulu matanya hijau itu. Kalau zaman kita kan merah tua gitu loh. Jadi sinarnya mata kita itu merah itu. Orang buta saja itu megang duit kertas bisa tahu itu, oh ini 5.000 kamu ngasih itu. Orang buta itu saking cintanya sama dunia itu. Wajar karena kita manusia itu. Malaikat nggak suka harta itu. Maka itu ketika kita itu masih tertarik dengan syahwat kita tertarik dengan wanita, kita tertarik dengan anak, kita tertarik dengan itu kita masih normal itu, syahwat. Tapi kalau kita nggak punya rem, nggak punya akal, tabrakan di mana-mana itu, bahaya. Sehingga alhamdulillah Allah bekali kita itu akal, dan itu nggak bisa dicabut, nggak bisa dibersihkan. Tapi kita dibekali, kita punya syahwat dan kita itu punya akal. Ini namanya fitnah syahwat. Dahsyat, kita semuanya punya. Sehingga apa? Tidak ada di antara kita merasa aman dari itu gitu. Pasti kita akan jatuh dalam itu pasti gitu. Maka tidak ada cara kecuali apa? Kita itu harus punya penangkal. Penangkalnya apa kalau kita itu diarahkan sama syaitan untuk syahwat itu? Penangkalnya itu sabar. Penangkalnya itu sabar. Kita itu harus punya penangkal itu. Setiap masuk virus langsung ditangkal gitu. Masuk virus kayak kita itu masuk virus dalam hidung itu langsung bersin kan itu, karena ada penangkalnya itu. Nah penangkalnya itu apa itu? Kalau kita itu fitnahnya itu berupa syahwat, sabar. Datang syaitan itu ngajak kita berzina itu, sabar. Di surga ada wanita-wanita yang lebih indah daripada dunia, bidadari itu. Ketika syaitan mengajak kita untuk minum khamr itu,
sabar. Di surga lebih hebat lagi, khomer, lautan khomer itu, dan hukumnya dibolehkan itu. Ketika syaitan mengajak kita untuk rakus akan jabatan itu, di surga lebih indah lagi, ada mimbar-mimbar cahaya, dan kita nanti pakai permata itu, mahkota kita itu lebih lezat itu. Tinggal apa? Sabar. Sehingga ketika kita itu mau dijerumuskan sama syaitan untuk berbuat dosa dan maksiat, syahwat kita itu, maka kita tangkal dengan kesabaran kita. Sabar sebentar, sabar. Tapi rupanya apa? Ciri manusia itu nggak sabarnya itu. Kenapa? Karena kita itu pengen cepat menikmati itu. Sampai ada istilah itu, baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Istilahnya itu. Telur, walaupun telur itu, tapi kalau sekarang kita makan lebih baik daripada daging tapi besok gitu. Ya, paham ya? Wanita surga itu kayak apa indahnya itu, luar biasa itu. Tapi kan nanti kan lama, masih berapa tahun nggak sabar saya itu. Mending wanita dunia itu, walaupun banyak kekurangan tapi langsung bisa kita nikmati kan gitu. Akhirnya apa? Dengan kita itu tergoda untuk menikmati segera, disitulah syaitan memanfaatkan kita itu. Manusia itu lemahnya di sini itu apa? Dia itu nggak sabar untuk menikmati kenikmatan gitu. Pengennya segera itu. Disitulah syaitan itu memanfaatkan. Akhirnya apa? Jatuh kita itu berbuat dosa dan maksiat. Padahal kita tahu ilmunya itu. Ada orang dia itu berzina itu, padahal dia tahu, yakin bidadari surga itu luar biasa indahnya itu. Ada orang jatuh dalam khomer, faham kalau khomer akhirat itu lebih lezat gitu. Kenapa? Karena dia itu nggak sabar lagi untuk menikmati gitu. Oleh itu cara penangkal dari fitnah namanya fitnatus syubhat, syahwat, yaitu dengan sabar. Kita kuatkan sabar dalam diri kita itu. Tadi kita jelaskan bahwa penyakit yang merusak hati kita itu ada dua, dan itu akan terus dipaparkan kepada hati kita sampai kita meninggal. Nggak pernah selesai dan nggak pernah kita merasa aman. Yang pertama, fitnah yang pertama dinamakan dengan fitnatus syahwat, dan kita semuanya punya. Sampai Allah Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Setiap kita itu dihiasi indah dalam diri kita terhadap syahwat kita, yaitu apa? Wanita, anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta, emas dan perak, uang, wal khailil musawwamati, kuda, kendaraan, wal an'ami, peternakan, wal harf, cocok tanam. Dzalika mata'ul hayati dunya, itulah kesenangan dunia, dan kita semuanya condong ke situ. Kita semuanya condong. Maka obat penangkalnya itu apa? Obat penangkalnya itu sabar. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua, dan ini paling ganas. Ini gak main-main ini. Yaitu fitnah dinamakan dengan fitnatus syubhat, kerancuan di dalam beragama. Ini yang ancamannya neraka ini. Bisa kekal selama-lamanya itu. Dan itu obatnya penangkalnya itu satu, yaitu apa? Al-yakin. Kita kuatkan keyakinan kita terhadap agama kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar. Subhanallah, itu kalau kita perhatikan itu, kerancuan dalam akidah itu gak main-main itu. Coba kita perhatikan itu, orang Khawarij. Ketika mereka itu sudah rusak hati mereka itu karena keyakinan mereka itu, sampai mereka itu rela mengorbankan nyawa mereka, membunuh diri. Coba bayangkan itu. Kok bisa seyakin seperti itu gitu loh, bahwasanya apa? Kalau saya mati ngebom, saya dijemput bidadari itu. Kayak apa rusaknya hati mereka itu. Sampai pernah kan orang-orang Khawarij itu, sampai mereka itu menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib itu sebagai jihad. Siapa itu? Ali, sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah itu, dijamin masuk surga itu. Itu pun mereka kafirkan itu. Sampai akhirnya menganggap jihad membunuh Ali bin Abi Thalib gitu. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Muljam itu sampai berhasil menikam Ali. Setelah itu meninggalkan Ali itu dari penyakitnya itu, racun. Setelah itu kan Abdurrahman bin Muljam itu ditangkap. Ketika dihukum dengan dijugil matanya, Abdurrahman bin Muljam itu nggak merasa sakit sama sekali. Kenapa? Karena menganggap dirinya benar gitu. Ketika dipotong tangan dan kakinya bersilang, sama sekali nggak merasakan sakit gitu. Ketika mau dipotong lidahnya itu, baru dia menangis.
Akhirnya ditanya, wahai Abdurrahman bin Muljam, kenapa kamu sekarang baru menangis itu? Dia mengatakan, kalau kamu potong lidah saya nggak bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Coba kan, nggak main-main, syubhat itu nggak main-main itu. Sampai pernah kan ketika perang, namanya perang Nahrawan, antara pasukannya Ali dengan pasukannya Khawarij kan itu. Banyak orang-orang Khawarij yang mati itu dalam peperangan itu. Kan jumlah mereka sedikit. Ketika mati itu, ditancapkan kepala-kepala mereka itu di pintu masjid. Depan pintu masjid itu, Damaskus itu kepala-kepalanya Khawarij 70 kepala itu. Sama para sahabat ditancapkan kepala mereka itu. Kan mereka itu ngeri pemikiran mereka itu. Kalau sudah mengkafirkan orang, mereka apa? Menghalalkan nyawa, harta, dan kehormatan dia itu. Nggak main-main itu. Kan kasusnya itu kenapa kok terjadi perang namanya Nahrawan sama Ali bin Abi Thalib itu? Mereka itu kan Khawarij itu sudah berkumpul di tempat namanya Harura untuk memberontak waktu itu. Setelah itu mereka itu keluar, di tengah jalan itu ketemu dengan Abdullah bin Khabbab, anaknya sahabat. Khabbab bin Arid itu sahabat senior. Ketika ketemu ditanya, sedang mengembala kambing sama budaknya, budak perempuan, hamil budaknya itu. Man anta, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Abdullah bin Khabbab. Berarti engkau adalah anaknya sahabat senior itu. Setelah itu apa kata dia itu? Wahai Abdullah, coba kalau kamu itu mendengar hadis dari bapak kamu, dari Rasulullah, yang bisa memotivasi kita untuk berjihad itu. Akhirnya Abdullah mengatakan, iya, saya mendengar bapak saya mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, satakunul fitan, nanti akan terjadi fitnah. Al-qa'im khairul minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah. Wal mashi khairul minas sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari mengejar fitnah itu. Maksudnya apa? Terjadi fitnah itu yang terbaik itu kita lari dari fitnah itu, bukan menuju fitnah itu. Akhirnya orang-orang Khawarij itu marah dengan hadis itu. Abdullahnya ditangkap, disembelih di pinggir sungai sampai banjir darah sungainya itu. Budaknya perempuan itu ditangkap, perutnya yang hamil itu dibongkar sama dia itu, sama orang-orang Khawarij itu. Setelah itu apa? Bayinya dicincang-cincang sama dia itu. Setelah itu kambing-kambing mereka makan itu. Ngerinya mereka itu, sadis mereka, nggak main-main Khawarij itu. Sampai akhirnya beritanya sampai ke Ali bin Abi Thalib itu. Akhirnya Ali keluar dengan pasukannya itu. Terjadilah peperangan namanya perang Nahrawan, sampai orang Khawarij itu kepalanya ditancap-tancapkan di jalan-jalan itu. Ada cerita itu, ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat senior juga itu. Dia ketika melihat seperti ini, kepala-kepala Khawarij itu ditancapkan di jalan-jalan itu, dia mengatakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, dasar anjing-anjing neraka kalian itu, dasar anjing-anjing neraka kalian itu, dasar anjing-anjing neraka kalian itu. Syarrul qatla tahta adimis sama, kalian itu adalah sejelek-jelek makhluk yang terbunuh di bawah langit ini. Wa khairul qatla man qataluh, dan sebaik-baik orang yang mati itu adalah orang yang kalian bunuh itu. Keras sekali belum mengatakan kepada Khawarij itu. Akhirnya belum ditanya itu, wahai sahabat Rasulullah, engkau mengatakan keras seperti ini itu, apakah engkau itu mendengar dari Rasulullah itu? Maka beliau mengatakan, laulam asma' minhu illa marratan au marrataini au thalathan au arban au khamsan au sittan au sab'an ma haddatsukum. Beliau mengatakan, kalau saya itu enggak mendengar dari Rasulullah kecuali sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, 7 kali, enggak akan saya sebutkan kepada kalian itu. Maksudnya apa? Rasulullah itu sudah ulang-ulang kilabun nar itu, anjing-anjing neraka itu. Tapi anehnya itu, Abu Umamah itu setelah itu menangis dia itu. Nagas air matanya ketika melihat kepalanya orang Khawarij itu. Akhirnya belum ditanya, Abu Umamah, engkau tadi mengatakan Khawarij itu anjing neraka itu, tapi kenapa engkau itu sekarang menangisi gitu? Maka beliau mengatakan itu, saya nggak pernah mengira bagaimana syaitan mempermainkan akidah seseorang itu. Dengan akidah sesatnya mereka itu, mereka rela bunuh diri gitu. Masih luar biasa ngerinya syaitan itu. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka, anak mereka demi akidah menyimpangnya itu. Itu kan kerancuan hebat syaitan itu, kayak apa ngerusak hati orang itu. Coba kita lihat orang-orang Syiah itu. Orang-orang Syiah itu yang mengatakan Al-Quran palsu, yang mengatakan Aisyah pelacur, yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu tauhid. Kemudian mereka itu menganggap wali-wali mereka itu maksum, bahkan mereka itu menjadikan kotoran mulah-mulah mereka itu.
kotoran mulahnya itu sebagai berkah mereka itu. Segila ini Mas, kalau kita alhamdulillah kita kenal sunnah itu, kok segila ini loh mereka itu punya keyakinan seperti itu. Itu namanya syubhat. Gak main-main itu, gila, memang benar-benar gila mereka syubhat itu. Tapi itulah namanya syubhat itu. Coba kalau kita lihat orang-orang sufi itu, yang mereka mengatakan kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat itu kita sudah nggak wajib ibadah itu. Mereka boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh berzina, boleh minum khamr, bahkan zinanya mereka itu kayak berzikir itu. Kayak apa gilanya ibadah mereka itu. Tapi itu namanya syubhat, dan mereka rela mengorbankan nyawa untuk itu gitu. Kan nggak main-main itu mereka itu. Coba kita lihat orang-orang ateis, orang-orang komunis itu. Mereka mengatakan nggak ada namanya Tuhan gitu. Dan apakah selesai sampai di situ? Tidak. Mereka rela bunuh orang itu. Dan mereka rela bunuh diri untuk membela keyakinan dia itu. Itu kan mengerikan sekali itu. Nah itu alhamdulillah kita itu diberikan hidayah, akidah yang benar, kita bisa mengenal sunnah Rasulullah, kita meyakini akidah yang benar itu kenikmatan yang luar biasa gitu. Orang-orang yang menyimpang saja itu, orang-orang kafir saja itu, mereka rela mengorbankan nyawa mereka, rela mengorbankan harta mereka, padahal nanti mereka neraka jahanam kekal dan abadi selama-lamanya itu. Itu kan dahsyatnya fitnah syubhat itu. Apalagi kalau syubhat itu, orang keliru dalam masalah syubhat itu, racun syubhat kalau sudah masuk dalam hati itu sudah pilihannya surga dan neraka itu, kekal dan abadi. Sehingga kok nggak main-main itu. Oleh karena itu, kenapa para ulama itu mengatakan itu? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sama-sama fitnah itu. Bid'ah ya maksiat, ya kan? Kemudian maksiat juga itu, sama-sama fitnah itu. Kalau bid'ah itu fitnahnya namanya fitnatu syubhat, kalau maksiat itu fitnatu syahwat. Tapi beliau mengatakan fitnah syubhat itu lebih dicintai sama iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutabu minha wal ma'asi yutabu minha. Karena kalau maksiat itu orang mudah untuk bertobat. Hatta pezina, pelacur yang sudah top tingkatannya itu, pasti mereka itu masih mengatakan zina itu dosa itu. Dia itu berbuat kekeliruan itu. Sehingga apa? Dia tidak pengen anaknya itu berbuat seperti itu juga itu. Orang rokok misalkan itu, hatta dia pecandu rokok itu, nggak suka kalau istrinya yang rokok, anaknya yang rokok kan itu. Masih ngakuin rokok itu nggak boleh gitu, nggak baik kan rokok itu kan. Masih meyakini kan itu. Tapi kalau sudah urusan bid'ah itu, mereka akan menganggap orang yang paling benar dan mereka rela mengorbankan semua demi akidah mereka itu. Oleh itu apa? Ini fitnah yang paling bahaya. Penyakit hati yang paling bahaya itu ini. Oleh itu intinya itu, kalau kita itu pengen menangkal syubhat, kita dengan cara belajar. Alhamdulillah Anda itu masih punya kesempatan untuk belajar. Itu nikmat yang luar biasa itu. Jaga majelis ilmu itu, dijaga itu. Jangan sampai apa? Nanti kalau sudah nggak ada majelis ilmu bingung kita itu. Alhamdulillah masih ada yang mengajarkan kebaikan kepada kita, itu kan nikmat di atas kenikmatan itu. Pernah suatu ketika itu, ini cerita itu. Ada orang Khawarij kumpul waktu itu, Khawarij itu kumpul pengen mengkudeta negara waktu itu. Zamannya sahabat, akhir sahabat. Ketika fitnah zamannya Ali bin Abi Thalib itu. Jadi orang Khawarij kumpul, kemudian mereka itu berangkat ke kota suci. Mereka mampirnya ke Madinah dulu, setelah itu baru ke Mekah. Di Mekah mereka membantai kaum muslimin, tujuan mereka itu. Suatu ketika itu ada pemuda yang sedang menggandrungi akidah Khawarij lahir, duduk di Masjid Nabawi. Setelah itu dia mengatakan, cobalah saya duduk di sini dulu sebentar. Ketika duduk itu dia lihat ada majelis ilmu itu, pengajian itu. Dia melihat ada orang tua yang ngisi itu. Akhirnya dia mengatakan, cobalah saya duduk di sini sebentar lah dengar kajian. Ya mudah-mudahan semangat jihad saya semakin tumbuh itu. Padahal mereka sudah kayak beri kayak gitu aja, perlu disemangati lagi itu. Akhirnya apa? Duduk di majelis itu. Rupanya yang ngajar itu seorang sahabat, Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, ngisi di situ. Sudah sepuh sekali beliau itu. Beliau itu sedang menyampaikan hadis masalah syafaatul uzma, dinamakan dengan orang-orang yang masuk neraka jahanam kemudian keluar karena syafaat. Jahannamiyin, ada sebuah hadis Bukhari Muslim namanya hadis Jahannamiyin. Orang-orang yang pernah mampir neraka jahanam tapi karena syafaat akhirnya mereka keluar dari neraka, dicap stempel kepalanya, baru diizinkan masuk surga itu.
Panjang cerita hadisnya itu kan. Kaget orang Khawarij itu, karena akidahnya orang Khawarij itu, orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar selama-lamanya itu, sehingga syafaat nggak ada di hari kiamat itu. Langsung berdiri anak muda ini, kan orang Khawarij itu menganggap dia paling benar itu, paling hebat itu. Langsung dibantah, wahai Pak tua gitu, apa yang kamu sampaikan kan gitu, ini akidah menyimpang ini, seperti ini kan gitu. Akhirnya dengan santainya itu seorang sahabat mengatakan, anakku, coba kamu duduk. Dia mengatakan, enggak, ini akidah yang menyimpang itu. Orang kalau sudah masuk neraka jahanam gak mungkin keluar selama-lamanya itu. Akhirnya sebutkan ayat, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap orang yang masuk neraka jahanam pengen keluar dari neraka itu, ditangkap sama malaikat, kembalikan lagi itu. Akhirnya suruh duduk, nak, duduk. Saya pengen diskusi sama kamu itu. Setelah itu dia mulai reda itu. Ketika sudah duduk ditanya itu, nah, kamu pernah dengar namanya maqam mahmudah enggak? Dia mengatakan iya. Kan kita berdoa dalam azan juga seperti itu kan gitu. Setelah itu ditanya itu, kamu tahu nggak maqam mahmudah itu apa itu? Bingung dia itu, apa ya maqam mahmudah apa ya? Setelah itu nggak tahu dia itu. Akhirnya dijelaskan, maqam mahmudah itu syafaatnya Rasulullah SAW kepada penghuni padang mahsyar itu. Setelah itu apa? Gara-gara sebuah hadis masalah maqam mahmudah itu, akidah Khawarij dalam hatinya hilang semua itu. Setelah itu apa kata pemuda ini? Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dengan perantara guru saya ini, akidah Khawarij dalam hati saya itu. Jika seandainya saya nggak mendengar kajian ini, mungkin saya akan membunuh kaum muslimin di waktu haji, dan saya menganggap itu jihad di jalan Allah Ta'ala itu. Oleh karena itu apa? Alhamdulillah pengajian kita itu yang bisa menangkal semua syubhat-syubhat itu. Kita kalau nggak pernah ngaji itu nggak tahu itu mana yang benar dan mana yang salah itu. Mana bedanya bid'ah dan sunnah, mana tauhid dan syirik. Nggak bisa kita tahu kalau kita itu nggak ngaji gitu. Oleh itu alhamdulillah itu masih ada yang mengajarkan kebaikan kepada kita itu. Maka itu apa? Kita bersyukur masih ada majelis ilmu itu. Tapi yang perlu diingat ini, fahami, kalau kita itu datang majelis ilmu itu ada adabnya. Ada adabnya supaya kita itu dalam belajar itu barokah ilmu kita itu. Di antara adabnya itu ada doa yang mungkin sekarang sudah hilang, jarang diamalkan sama kita. Itu menjadi adab penuntut ilmu zaman salaf. Salaf ini fahami ini doanya itu. Ulama-ulama salaf itu kalau mau belajar itu, apa kata mereka dalam doanya itu? Allahumma, wahai Tuhanku, ustur aiba muallimi anni. Tuhanku, tolong tutupi aib guru saya di mata saya itu. Wala tahrimna barokata ilmihi, dan tolong jangankan saya diharamkan untuk mendapatkan barokah ilmunya ini. Maksudnya apa? Saya belajar sama guru, ustadz itu juga manusia. Bukan berarti ustadz itu suci. Ustadz manusia juga yang bergelimang dalam dosa dan maksiat juga itu. Kan apa? Semua kan tidak akan ada yang selamat kan gitu. Tapi supaya kita itu bisa mendapatkan barokahnya guru kita itu, kita doanya seperti itu. Kalaupun guru saya itu punya aib, punya dosa, tolong wahai Tuhanku, jangan sampai dosanya guru saya itu kelihatan sama mata saya itu. Jadi biarkan urusan dosanya guru saya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala itu. Tapi apa? Saya itu masih bisa mendapatkan barokah dari ilmunya itu. Kenapa? Karena ya kita itu belajar gitu. Kita masih percaya dengan guru kita lah, pede dengan guru kita itu. Jadi intinya itu, selama hati kita itu masih punya kehidupan itu, kita bersyukur sama Allah Ta'ala itu, yang masih menghidupkan hati kita itu. Jangan sampai hati kita itu mati, diingatkan masalah surga nggak tertarik, diingatkan masalah dahsyatnya neraka jahanam nggak takut sama sekali itu. Berarti apa? Hati kita sudah mati. Oleh itu orang-orang kafir itu, sampai ketika mereka itu didatangi para anbiya dan rasul, Nabi menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya nanti neraka jahanam itu. Apa jawaban mereka itu? Setelah itu Allah telah berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kepada para nabi dan rasul itu, kapan itu gitu loh. Wes kalau kamu itu benar, kamu itu jujur, datangkan sekarang itu, nggak usah nanti-nanti itu. Coba mereka sama sekali nggak takut gitu. Bahkan mereka menantang azab Allah Ta'ala itu. Coba mereka orang-orang kafir itu seperti itu. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Tidaklah mereka itu menanti, menunggu kecuali datangnya teriakan sekali, sangkakala. Ta'khudhuhum ma hum yakhsimun,
ketika sangkakala ditiupkan, sangkakala itu akan menghabiskan mereka semua itu, membinasakan semua mereka itu, dan akhirnya nanti mereka dibangkitkan dalam kondisi bermusuhan mereka itu. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ketika sudah datang sangkakala, mereka sudah tidak sempat untuk berwasiat lagi kepada keluarga mereka, dan mereka sudah tidak bisa kembali berjumpa dengan keluarga mereka lagi. Kenapa? Mereka sudah masuk neraka jahanam. Orang kalau sudah masuk neraka jahanam tidak mungkin bisa berkumpul dengan keluarga mereka, berpisah, dan isinya cuma gontok-gontokan mereka itu. Begitu maksudnya itu, kita perlu pupuk kembali cinta kita kepada Allah Ta'ala. Kita perlu pupuk kembali harap, rasa rojak kita kepada Allah Ta'ala, khauf kita kepada Allah Ta'ala itu harus kita kuatkan dalam hati kita itu. Kalau kita sudah kuat tiga ini, kehidupan hati kita itu semakin sempurna. Oleh karena itu, orang mukmin itu dia punya cinta, dan cinta itu yang menggerakkan dia kepada Allah Ta'ala itu. Dia juga punya khauf, takut akan neraka azab Allah Ta'ala, dan dia itu juga punya harapan. Maka itu kalau kita sholat itu, kenapa Anda sholat itu? Kita punya tiga. Saya sholat kenapa itu? Karena saya itu cinta sama Allah Ta'ala itu. Dan saya sholat kenapa? Saya itu sholat karena saya itu takut dengan azab Allah Ta'ala. Dan saya sholat itu karena saya berharap masuk surga itu. Sehingga apa? Kita ibadah itu karena tiga tujuan ini. Jangan sampai apa? Sholat itu saya nggak pengen surga, saya nggak takut neraka itu. Nggak mungkin orang seperti itu. Untuk apa kita sholat gitu? Nah itu apa? Kita ibadah itu, kenapa kita ibadah itu? Karena kita punya cinta kepada Allah Ta'ala, kita punya khauf, dan kita punya takut kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini kita sampai di ayat 50. Nanti insya Allah kita akan masuk ke ayat 51. Kejadian setelah ditutup sangkakala itu nanti prosesnya ke apa? Nanti ringkas akan kita jelaskan bagaimana proses perjalanan manusia setelah mereka itu ditutup sangkakala sampai akhirnya nanti ayat berikutnya sampai surga dan neraka. Bagaimana gambaran surga, bagaimana gambaran neraka itu nanti Allah akan sebutkan dalam ayat ini, surat Yasin itu nanti ada. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.